Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Yesterday Backyard. Wah, burgernya setengah habis, makanan fish and chips setengah habis, makanannya enak sekali di sini. Terima kasih Yesterday Backyard. Silakan nongkrong di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan ya. Tadi saya terputus terakhir ngobrol sama Billy sebagai anak muda yang masuk ke pemerintahan, membawa idealisme-idealisme yang belum terkontaminasi oleh politik dan lain-lain. Bill, kalau dari sisi Billy sebagai anak muda yang masuk, apa yang perlu ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi di periode sebelumnya dan harus dilakukan di periode kedua ini? Saya tadi sempat mendengar di touch tentang ease of doing business. Jadi ada task force saat ini yang bekerja untuk bagaimana meningkatkan ease of doing business. Dan saya rasa meningkatkan mengurangi hambatan-hambatan dalam berinvestasi karena kebijakan yang tumpang tindih. Oke. Ini yang sering diulang-ulang oleh Pak Jokowi ini soal hambatan birokrasi, betul, bahkan pemotongan eselon 3 dan eselon 4 itu juga jadi salah satu hambatan investasi. Mungkin ada hubungan tidak langsung ke situ, tetapi yang saya pikirkan lebih kepada perizinan. Perizinan yang tidak saling tabrak, perizinan yang tidak ada clashing antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang satu kalau ternyata investasi tersebut lay in both provinces. Gitu. Perizinan yang tidak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Jadi bagaimana proses itu bisa lebih cepat untuk meningkatkan attractiveness dari mengefisiensikan perizinan lah kurang lebih. Betul, kayak gitu ya. Itu salah satu yang harus ditinggalkan di periode sebelumnya. Iya, untuk meningkatkan ease of doing business kayak gitu. Kan kalau kita bicara ease of doing business itu kan ada skornya ya. Ada scoringnya, seberapa mudah kan nanti bisa ditouch oleh Pak Umar karena lebih paham. Tapi pada saat saya belajar bisnis, salah satu faktor yang kita lihat, menganalisa, kita memutuskan untuk berinvestasi di sebuah negara mana adalah kita melihat scoring ease of doing businessnya. Yang Pak Jokowi sedang kerja keras untuk meningkatkan skor Indonesia supaya menjadi atraktif lagi buat investor untuk bisa berinvestasi di sini. Kalau tadi hubungannya dengan gebrakan-gebrakan di awal periode kedua ini, Pak Umar dengan digantinya beberapa petinggi BUMN dan eselon 1 yang dibuat oleh Pak Erick Thohir ya di situ ya Pak. Apakah itu ada optimisme di situ Pak untuk ada perubahan yang ke arah yang lebih baik? Membenahi BUMN awalnya berarti kan? Ya tentu BUMN dan untuk seperti pembangunan infrastruktur kan juga dalam hal mendorong kepada kalau saya BUMN-nya ada BRI itu ada usaha-usaha mikro. Itu sangat penting sekali. Tapi kembali juga waktu kita diskusikan tadi, ingat bahwa BUMN itu kalau misalnya aset berapa, mungkin sekarang dari tingkat korporasi 25% sampai 30% itu pun juga ada aset yang tidak menghasilkan. Nah, ekonomi Indonesia dengan 1 triliun itu yang saya katakan tadi, itu adalah ekonomi yang swasta sebetulnya, yaitu perusahaan besar maupun kecil dan rumah tangga. Nah, BUMN itu adalah jangan kemudian mensubstitusi gitu. Nah, pada masa waktu menterinya Ibu Rini itu adalah BUMN, sehingga bagus sekali pembangunan infrastruktur lebih cepat, tetapi kan kurang dalam multiplier effect. Jadi harus dilihat juga sekarang berbenah-benah di BUMN-nya, dibuat itulah korporatisasi. Saya kira pada waktu Pak Sofyan Jalil cukup bagus, Pak Tanri Abeng juga dibuat begitu, dibuat profesional, terus kemudian dibuat di dalam hal untuk mendorong public-private partnership-nya. Karena disitulah nanti yang akan bisa mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang produktif tadi. Termasuk ada yang lagi heboh ditempatkannya Pak Ahok di Pertamina ya Pak? Ya, itu yang kemudian juga harus, ini tugas Pak Erick untuk menjelaskan itu, dan bahwa dia bisa bertindak, kan itu kan jabatan korporasi bukan jabatan politis. Dia kan chairman gitu. Memang chairman kan sifatnya hal-hal yang strategik gitu. Yang akan menjalankan adalah eksekutif kan. Dia kan istilahnya non eksekutif director. Nah, itu yang nanti harus dilihatkan seperti yang dibilang oleh Pak Erick sendiri, bahwa kita akan lihatkan kinerjanya. Tentu kalau chairman itu akan presiden komisaris lebih banyak akan selain hal strategik kan governance. Lalu kemudian ingat bahwa salah satu masalah yang kita hadapi itu kan neraca perdagangan kita negatif, itu sumbangan terbesarnya itu di bidang migas. Nah, Pertamina itu adalah kan dia kan mengambil alih seperti misalnya Total, lalu kemudian sekarang dalam proses yang Chevron yang besar-besar itu kecenderungan produksinya kan menurun.
Nah itu yang sebetulnya dalam hal kinerja untuk Pertamina. Yang paling susah nanti adalah suruh membangun kilang minyak itu, refinery. Karena itu marginnya kecil dan biayanya besar sekali. Oke, seperti itu ya. Oke, Billy kayaknya harus ke tempat yang lain lagi, Bill. Oke, good luck buat acaranya. Masih ada 3 titik lagi yang harus disamain Billy hari ini. Cuman terakhir, Bill, yang saya mau tanya, periode sebagai staf sus presiden kan sebenarnya jangka waktu 5 tahun. Kemarin ada isu, kayaknya presiden 3 periode boleh deh. Sebenarnya 5 tahun cukup nggak? Saya tadi bilang bahwa ada hal-hal yang perubahannya tuh butuh waktu. Oke. Ketika kita berbicara kemajuan semua negara, paling utama faktornya saya pikir semua sepakat adalah manusianya. Untuk melakukan perubahan manusia, kita bilang saja revolusi mental, apapun bahasanya itu, revolusi mental kah, human engineering kah, society modification kah, apapun bahasanya itu takes time. Jaraknya tuh bukan 1 tahun, 3 tahun. Kalau kita rubah mesin mobil 3 hari jadi ya kan modifikasi. Ini kita bicara manusia, pola pikir, mindset. 1 tahun tidak cukup, 3 tahun tidak cukup, 5 tahun tidak cukup, butuh lebih. Oke, itu kesinambungan program kan. Tapi Betul. apa perlu presiden jadi 3 periode? Saya pikir saya serahkan kepada konstitusi. Sudah bagus ya jawaban diplomatik saya sekarang udah oke. Bagus. Billy Mambrasar yang dulu nggak kayak gini loh. Anda sudah berada di lingkungan politisi sekarang, Billy. Oke, good luck Bill untuk jadwal-jadwal selanjutnya. Saya masih ada 1 bintang tamu lagi abis ini. Siapakah beliau? Wah, yang jelas beliau juga banyak dipertanyakan oleh netizen setelah dilantik kemarin. Siapa? Tunggu abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.